Kalau lu melihat seorang Yandi Lawrence tuh kayak gimana, Nes? Yandi tuh one of a kind ya menurut Iya. gua. Dia orangnya aneh sih menurut gue. Yandi tuh aneh. Aneh gini, itu orang ya udah dengan segala prestasinya tapi humble banget, itu buat gua aneh. Tau mal, boleh lah sombong-sombong dikit. Yan lu boleh sombong Yan, nggak apa-apa Yan. Orang kalau lu sombong juga, tapi itu Yandi Lawrence sih nggak apa-apa deh gitu. Gue kan beberapa hari yang lalu, Nes, ada promo film sore di sini kan. Oh, ada siapa yang Siladara. Siladara Tuh rajin banget ke podcast gue. Gak tahu emang dia paling gampang ngobrolnya aja sih. Iya. Ketimbang kan gua waktu itu berdua sama Mas Yandi ke sini. Oke. Padahal Yandi Lawrence sebenarnya seumuran sama gue sih 89 kan dia. Cuma karena dia datang masih, jadi gue manggilnya Mas aja. Gue ngomongin Segan. satu kakak 7 ponakan. Senior gitu, di kampus apa sangkatan apa gimana dulu? Tapi dia IKJ ya? Iya, lu IKJ juga lah. Oh, emang dia IKJ? Parah. Gue gak tahu, Parah. Soalnya dia kan DOP-nya Dimas Bagus satu angkatan sama dia, satu kuliah. Oh gitu. Oh, yang film sore itu. Iya. Nah, ya udah, terus kan gue ngobrol-ngobrol lah masalah film sore. Pada saat gue ngobrolin itu, gue ngerasa bahwa gue kan belum nonton filmnya, belum screening juga. Jadi gue nggak tahu kalau Siladara ini, dan dia nggak ngasih bocoran dia ngomong bahasa Kroasia gitu-gitu kan. Konsepnya memang mereka minim spoiler. Iya, terus gue ngobrol-ngobrol. Jadi gimana Sila ini bedanya apa sama yang seriesnya Bablas Film? Oh, beda-beda Mal, tenang aja pokoknya beda Bablas. Udah, terus udah pulang sama Mas Yandi kan. Terus gue tukeran nomor sama Yandi Lawrence. Mas Yandi minta nomornya, iya. Udah pulang gue nonton filmnya tapi nggak di premiere. Emang diundang screening tapi gue nggak bisa dateng. Gue akhirnya nonton di bioskop. Oke. Terharu lah gue nonton di bioskop. Wah anjing, oke juga nih untuk standar Indonesia. Nah abis itu gue bikin review sama Ngelantur Indonesia. Iya. Dan ternyata kita sama-sama bahwa kita lebih seneng jatuh cinta seperti di film-film gitu. Kalian berdua sama opininya. Iya lebih maksud suka gue. Jesse Dev. Iya maksud gue itu one of a kind lah. Jesse Dev tuh menurut kita cukup perfect lah untuk film gitu. Nah, lu waktu nerima itu skrip dari Yandi berarti? Yang mana nih? Yang jatuh cinta seperti di film-film. Betul. Berarti dari dia. Terus lu bilang ini menarik gitu. Karena gue sampai sekarang walaupun ada Satu Kakak 7 Ponakan atau enggak ada Sore, tapi gue tetap Jesse Dev sampai sekarang gitu. Iya, itu kan subjektif ya. Itu prosesnya Jesse Dev itu ya gue terima skrip dari Yandi ketika itu Jesse Dev belum punya rumah tanda kutip ya, belum ada rencana produksi yang konkret. Sempat ngobrol sama beberapa produser tapi belum ada yang konkret. Akhirnya ya ketika gue baca gue merasa buset, ini kok bisa ada orang nulis kayak begini ya. Terus gue bilang ayolah Yan, bikin lah Yan gitu. Tapi dengan catatan dia kan dari awal udah ngasih syarat dari Yandi tuh 2 di Jesse Dev itu. Pertama harus hitam putih, ini nggak boleh, konsep hitam putih nggak boleh diganggu gugat. Yang kedua harus tayang di bioskop. Dia nggak mau misalnya ntar filmnya ujung-ujungnya ini biar kita pasti balik modal taruh di Netflix aja lah ya gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Nah itu dia minta 2 syarat itu gentleman agreement lah. Of course nggak ada di kontrak ya, tapi harus hitam putih dan harus di bioskop. Oke gitu ya. PR-nya pas gue ke investor dong, pas investor ya ini menarik idenya, bisa berwarna aja gak? Terus kamu syutingnya berwarna kan? Berwarna sih Pak. Ya udah berwarna aja. Nggak bisa Pak, mohon maaf. Iya karena gue kan baru ketemu lu ngomongin itu kan, jatuh cinta seperti di film-film. Karena gue nonton 2 kali memang. Pertama di bioskop, kedua yang di OTT-nya di Netflix kan. Dan bini gue juga lumayan suka gitu. Tapi memang cukup berani lah untuk bisa hitam putih. Makanya gue penasaran maksudnya gimana lu meyakinkan investor, gimana lu meyakinkan pihak bioskop ini film hitam putih loh gitu. Kalau soal investor akhirnya gue cuma berhasil mengisi kuota investasi cuma 25%, sisanya ya gue sama Dipa kita ya udah selon aja, terjun aja, udah terlanjur gitu. Oke. Kagok edan atau orang Sunda mah. Iya, dan lu expect itu bakal 500.000 penonton ya, enggak lah. Ya. Kita bisa 100 sampai 200.000 udah oke banget gitu ketika itu. Akhirnya 6,5. Iya. Dan endingnya di situ ya. Tapi kalau lu pribadi Nes, maksudnya lu kan kerja sama Yandi Lawrence berarti baru pertama tuh ya yang kemarin. Ketika gitu Jesse ya. Dev itu pertama. Iya. Ini kedua, Sore kedua. Kalau lu melihat seorang Yandi Lawrence tuh kayak gimana Nes? Yandi tuh one of a kind ya menurut gua. Dia orangnya
aneh sih menurut gue. Yandi tuh aneh. Aneh gini, itu orang ya udah dengan segala prestasinya tapi humble banget, itu buat gue aneh tau mal. Boleh lah sombong-sombong dikit. Yan lu boleh sombong Yan, nggak apa-apa Yan. Orang kalau lu sombong juga, tapi itu Yandi Lawrence sih nggak apa-apa deh gitu. Ini humble banget Yandi, humble banget. Tapi menjadi orang yang humble seperti dia menjadi pendengar yang baik gue rasa. Pendengar dan pengamat yang baik. Jadi dia punya kepekaan yang tinggi dan itu yang dia olah menjadi bekal ketika dia menulis skenario gitu. Dia punya kepekaan. Jadi saat dia menulis sosok karakter manusia tuh human banget, manusiawi banget. Layer emosinya tuh banyak banget gitu. Jadi menurut gue itu salah satu kekuatan terbesar dia sih gitu. Iya ya, dia tuh jadi waktu di Twitter, lu nggak main Twitter lagi ya? Kalau gue masih hidup damai ya. Twitter. Jadi di X itu ada satu thread gitu ceritanya. Nah, jadi membandingkan Yandi Lawrence dan Joko Anwar. Wow. Karena gimana ngebandingin lagi sama Joko? Ya itu makanya kan netizen ini kadang-kadang agak-agak ya. Jadi dia membandingkan bahwa Yandi Lawrence tuh baru keluar berapa film tapi masterpiece semua menurut dia. Berarti si thread itu isinya berarti kita bisa menyandingkan dia lebih baik daripada Joko Anwar. Itu komen rame. Kalau bandingin dia sama Joko Anwar gitu-gitu karena Yandi kan begitu keluar Jatuh Cinta Seperti di Film-film, Satu Kakak Tujuh Ponakan, Sore, terus habis itu apa lagi ya filmnya? Film pertama dia itu Keluarga Cemara dulu. Keluarga Cemara dulu ya, berarti Keluarga Cemara menurut dia masterpiece ya kan. Terus habis itu Jatuh Cinta Seperti di Film-film, terus dia ngeluarin Satu Kakak Tujuh Ponakan, terakhir Sore. Nah, dia langsung dengan debutan 4 film ini dan langsung disandingkan, wah ini gila nggak ada film jelek sama sekali menurut orang ini. Iya, nah dia dibandingkan dengan Joko Anwar. Joko Anwar pengumuman Bukit Duri mah biasa aja gitu-gitu. Itu kan jadi subjektif tapi kan. Iya bener, makanya jadinya dibandingin gitu. Makanya kan pas lu bilang Yandi Lawrence unik sih gitu. Tapi kan gue akui memang mungkin Imaginary juga ahli dalam menulis skrip ya, karena beberapa karakter yang lu tulis itu sangat manusiawi tadi yang lu bilang, dekat sama kita, relate, termasuk yang lu bikin dari kemarin kan yang gemuk tuh imperfect gitu-gitu kan. 2019 nah, dari Yandi lu belajar sesuatu nggak nih soal penulisan karakter? Karena kan dia paling bagus tuh menurut gua sekarang. Kalau Yandi sih kalau dari segi penulisan menurut gua dia sangat sabar, sabarnya tuh tapi itu privilege-nya kalau penulis punya project sedikit ya. Maksud gue ya semoga Yandi tetap begini gitu. Karena ketika lo sabar dalam mendevelop skrip itu skripnya jadi mateng gitu. Kalau lo buru-buru ya udah belum apa-apa nih, belum jadi skrip udah ada timeline produksi gitu misalnya. Kadang-kadang terjadi kan. Sering lah bukan kadang-kadang gitu. Ini skrip harus ready ya, kita bulan ini mau shoot karena udah dapat jadwal talent misalnya gitu. Kita harus syuting di bulan sekian karena kita dapatnya pemeran utamanya tuh available di bulan ini. Nah hal kayak gini tuh bikin skrip kadang-kadang jadi nggak mateng gitu. Jadi yang gue pelajarin Yandi tuh proses skrip dia tuh lama banget dari sejak JCDev editing JCDev itu berarti editing JCDev tuh kan sekitar kita syuting tuh sekitar Maret 2023, tayangnya November ya. Berarti all throughout Maret ke November itu selama kita back and forth ngobrol editing dan berproses itu dia udah ngomongin Sore ketika itu. Dia udah dalam proses menulis Sore 2023 itu, tayangnya 2025. Jadi memang dia kalau nulis skrip memang waktunya memang panjang. JCDev itu developnya dari 2019 malah. Buset. Baru syuting 2023 gitu. Jadi memang Yandi kayak gitu kalau skrip tuh dia take his time, jadi mateng gitu. Iya ya, karena kan kalau lu sama Merah juga tipikal gitu kan. Nulis skrip lu berapa lama? Setahun satu kan kalau gue. Iya waktu di Star Vision kan basically tiap tahun satu film kan. Jadi setahun satu ya bisa dibilang ya lumayan lah. Masih ada waktu lah setahun satu sih. Iya walaupun memang kemarin itu yang film Korea apa judulnya? Cinta Atas Drama Korea. Iya, itu yang lumayan flop ya di Imaginary. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Sama kalau yang gue penasaran juga waktu itu ada Kang Soleh di sini. Waktu itu memang promo yang dokumenternya Raisa. Nah, ada pertanyaan netizen juga. Kalau gue sih nggak terlalu peduli soal jumlah penontonnya ya, karena ini dokumenter dan itu memang sulit gitu. Tapi ada yang bilang kayak gini, dan dia protes ke Imaginary. Kayaknya lu baca juga sih Nas. Yang dia bilang kenapa Imaginary mengupload jumlah penonton Raisa yang sedikit ini gitu. Maksudnya kan ini kan apakah lu pengen seterbuka itu ke netizen atau ini kan sebenarnya dalam tanda kutip ya membuat malu Raisanya sendiri kan sebenarnya kan gitu. Enggak ya? Kasih kalau menurut gua mengupload jumlah penonton berapapun itu ya. JCDev, CTSDK, Raisa. Itu kan merayakan yang nonton gitu. Ya ada jutaan orang yang nggak nonton tapi ada
ribuan orang yang nonton gitu loh. Iya, Itu kan iya. sebagai tanda terima kasih kita buat orang yang nonton gitu. Jadi ya nggak apa-apa, it is what it is aja mal. Iya. Maksudnya nggak usah malu, emang begitu angkanya, ya udah di embrace aja buat gue mah. Ya jadi memang nggak ini ya. Soalnya waktu itu gue baca komen lumayan cukup rame sih soal Ini namanya kenapa dokumenter di-upload ya. Maksudnya Iya. dokumenter kan, maksudnya kita juga nyoba, kita punya kalkulasi. Oke, ini film dokumenter high risk, tapi juga biaya produksinya juga nggak kayak film of course. Iya, Gitu. Jadi iya, masih iya. secara matematika masih layak dicoba lah. Yuk kita coba, karena kita spiritnya gitu, pengen nyoba. Yang penting udah tahu lah. Oke, bikin dokumenter yuk, cobain gitu. Bikin ini yuk gitu. Oh ya, spiritnya masih nyoba ya. Karena Iya. memang JCDF juga film dramanya Imaginary tuh ya. Atau enggak? Udah ada ya? Drama Untung ketika drama belum, ya, lagi bukan itu komedi. Lagi itu baru film kedua mal. Tapi Ngeri-Ngeri Sedap film pertama kita juga hitungannya drama Oh sih. Menurut iya. gua tipis sih komedinya yang Ngeri-Ngeri Sedap. Iya, itu. soalnya Visinema enggak juga itu enggak kerja sama doang ya. Iya, visionari ya waktu itu, investor kita dari company-nya Angga Dwi Masa Songko. Tapi maksudnya itu juga bukan yang komedi-komedi banget juga gitu. Komedi-komedi Iya, iya, all benar out sih. ya agak lain. Kakak Bos tuh komedi lah. Ya udah. Sama di Tinggal Meninggal ini komedi. Tinggal meninggal dark comedy. Dark comedy ini. Berarti gimana ini? kok bisa ada begitu? Maksudnya kan itu MLI style gitu tiba-tiba lu. Enggak karena Ini Kristo nyuri skripnya Coki Pardede. iya maksudnya kan komedi berarti lu Kakak Bos terus habis itu Agak lain, Kakak Bos. Iya. Nah, ini kan kayaknya memang warnanya beda sendiri ya. Kenapa lu Iya mengiyakan skrip? Ini Kristo yang bikin berarti. Kristo yang bikin. Oke. Jadi gua seperti biasa ya Mal. Maksudnya Imaginary kan pengen creator driven gitu. Oke, lu punya ide apa? Kita ngobrol, lu punya ide apa? Ketika Kristo nge-pitch ini tuh buat gua kayak, pertama kan yang bikin menarik sebuah cerita kan premis ya. Iya. Premisnya ada orang, dia di tempat kerjanya nggak gaul, nerdy, awkward. Iya. Tiba-tiba ketika bapaknya meninggal, teman-temannya pada baik. Ketika baiknya itu pudar, dia jadi mikir, aduh kayaknya emang harus ada yang meninggal lagi ya biar gue dibaikin. Kan maksud gue kayak, kalau lu bisa mikir premis kayak gitu, iseng banget gitu. Terus gue pikir menarik tuh premisnya, coba deh lu bikin sinopsis panjang, gue pengen baca storynya. Kadang-kadang premis menarik, mal pas baca story kayak nggak usah menarik premisnya gitu kan. Iya. Ya udah bikin sinopsis panjang, kok gue makin tertarik sama si karakter Gema dan perjalanannya Gema ini menurut gue fresh dan unik gitu. Dark komedi, sesuatu yang kita belum pernah tackle, karena kadang-kadang ada part yang kayak gue nggak apa-apa nggak ya bikin skrip begini gitu, tapi ya rasa-rasa itu yang kita jadikan bagian dari perjalanan keserunya di situ gitu. Bahkan gue tuh sama Kristo film ini ya, nanti kalau teman-teman nonton Agustus tuh ya. 14 Agustus tayang. Endingnya tuh panjang banget perdebatannya Mal. Endingnya panjang banget. Gue nggak mau spoiler, tapi ini tuh wah, pokoknya ntar kalau nonton endingnya, ya nanti kita ngobrol lagi dah kalau udah tayang filmnya. Pokoknya ini perdebatannya panjang banget dah. Perdebatan tuh maksudnya ada berapa opsi ending gitu? Iya, enggak, perdebatannya itu adalah ketika Kristo ngajuin, gue kayak ngerasa, waduh ini dark komedi sekali ya. Maksudnya gue nggak terbiasa nih dengan tipe komedi seperti ini gitu. Buat gue asing. Kan gue juga stand up nggak dark kan gitu. Jadi ketika baca skrip dark komedi gue kayak, wah ini di luar teritori gue nih, nggak apa-apa nggak ya orang nonton gimana. Nah yang menarik Mal, ketika kita udah punya filmnya offline kan, bikin FGD kan, kita udah 2 kali nih screening nih, yang sekali grup yang lebih kecil, yang sekali sama teman-teman akun film udah kita ajak nonton. Terus mereka bilang Menarik ngelihat reaksinya tuh, ada yang kayak momen-momen ketawa tapi terus ketawa sambil ngelihat sekeliling kayak, ini gue nggak apa-apa kan nih gue ketawa gitu. Kayak ada kayak gitu-gitunya gitu. Jadi ya penasaran sih respon orang bakal gimana, penasaran sih gue. Iya. Oh lu sempet bikin FGD-nya ya ternyata ya. Dan lu sekarang udah punya kata-kata dari orang-orang ini, maksudnya udah ada saran dari mereka gitu. Iya. Rata-rata apa mereka? Ada yang aneh banget nggak? Ada yang nggak terima gitu? Oh, bukan nggak terima, tapi mengejutkan. Karena buat gue film ini kan, kalau ketika gue baca skrip ya, kata pertama yang terlintas di gue tuh unik. Karena emang unik, ceritanya tuh emang unik gitu. Terus mungkin dark gitu ya, komedi. Pokoknya ada beberapa keyword yang muncul ketika gue baca skripnya. Tapi pas FGD ternyata beberapa, kan kita kan tanya gimana filmnya, beberapa kata yang muncul yang gue nggak siap dan ternyata banyak kesebut adalah relate. Gue pikir kan karakter ini unik ya Mal. Apa iya orang relate sama karakter seunik si Gema ini? Ternyata gila, gue relate banget lagi. Bilang, hah kok bisa? Sesimpel gini deh, Gema tuh kalau tidur, dia senengnya dikelilingin bantal-bantal yang disusun di sekitar dia. Dan gak mau gelap, karena dia kesepian. Jadi dia tidur tuh gak boleh sepi, TV nyala, lampu gak mati, di sekelilingnya bantal.
Oh dikelilingin bantal. Ya, Itu ada di trailer dan ada di film of course gitu. Nah itu aja buat gue kayak ketika ngelihat treatment Kristo, oh ya oke, mungkin Gema emang kayak gitu. Nah ternyata itu orang banyak yang real juga mah. Gue banget tuh tidur harus dikelilingin. Oh gitu ya. Memang ya gitulah ya orang gitu. Ya, mungkin ada yang relate juga bisa ngomong sama dirinya waktu kecil gitu-gitu. Ngomong sendiri itu sebenarnya Kristo based on dia sendiri. Kayak dia tuh suka ngomong sama dia tuh selama ngedirect aja tuh kadang kayak jadi dia kayak kayaknya kadang dia tuh ngelihat set terus dia ngebayangin pengadeganan yang udah kita siapin di block shot. Ketika diadegankan gimana ya gitu, itu dia ngadeganin di kepalanya tapi kan kita ngeliatin dia gitu kan kayak orang kenapa ini orang gitu. Ini kayak tangannya gini, kadang-kadang tangannya di sini nih. Gua ada videonya dia lagi begini lagi. Aneh banget sambil begini kayak orang lagi kalau kayak orang lagi nyembah setan. Oh gitu. Nah, emang dia suka ngomong sendiri. Dia gitu orangnya. Jadi dia kayak ya udah dia bikin karakter Gema ketika ngomong sendiri ngomongnya ke kamera kan, break the fourth wall, ngomong ke penonton. Iya, kayak ini Fleabag gitu. Iya, enggak Fleabag aja sih, Malam Minggu Miko juga. Enggak sih. Ya ada banyak Modern Family, ada aja lah. Ya memang kayaknya film yang ibaratnya break the fourth wall nih jarang-jarang Indonesia ya. Indonesia jarang. Kalau luar kan Deadpool terakhir. Iya Deadpool. Yang ngomong ke penonton. Indonesia sih jarang. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita jadikan kenapa film ini istimewa atau wah kenapa harus nonton. Wah karena break the fourth wall. Ya kebetulan break the fourth wall memang treatmentnya direkturnya. Tapi buat gue bukan itu poinnya si Tinggal Meninggal ini gitu. Jadi apa tuh yang bikin film ini menurut lo menarik gitu? Yang menarik adalah rasa nontonnya itu kayak sensasi nontonnya tuh kayak ini gue boleh ketawa nggak sih, kayak gue pengen ketawa lagi tapi gue ketawa jahat nggak ya, ada kayak gitu-gitunya gitu. Itu yang seru ya. Itunya yang seru dan story si Gema ini kayak lu bayangin ini pemeran utama ya. Premisnya adalah dia supaya dapat perhatian dia bohong kan, itu kan sesuatu yang negatif kan. Iya. Tapi sepanjang perjalanan filmnya kita bikin orang gimana caranya penonton kan namanya karakter utama, orang kan harus pro ke karakter utama kan. Nah itu kan ada rasa kayak ini si kampret nih bohong lagi tapi kok gue dukung kayak gitu-gitunya loh, malah ada kayak gitu-gitunya. Sensasi itunya ya. Iya, itunya yang bikin rasa ketika nontonnya tuh menurut gue unik sih. Oh iya, gitu. Dan lu pas tadi baca sinopsis full kan lu premisnya udah terima tadi, pas baca sinopsis full tuh udah kebayang di otak lu, oh iya juga ya, ini jadi aneh juga ya tapi menarik gitu ya. Iya, unik dan menarik, kayak antihero, kayak film superhero yang jagoannya tuh villain gitu. Karena dia sebenarnya kelakuan dia ini sebenarnya di norma masyarakat negatif, orang dia bohong demi perhatian kok. Tapi kita dukung, maksudnya kita jadi simpati sama dia. Jadi itunya sebenarnya yang unik gitu. Ya, itu cerita asli Kristo atau dia dapat, lu tanya nggak, lu dapat idenya dari mana? Semua director kalau bawa cerita pasti gue tanya, bukan hanya dapatnya dari mana tapi kenapa. Kenapa lu mau bahas ini? Dia bilang ini personal banget buat gue. Pengalaman dia waktu SD tuh hampir identik kayak gitu Jadi dia mau pindah sekolah. Ceritanya bapaknya pindah kerja lah, kayak dapat ditawarin penempatan gitu. Jadi dia mau pindah sekolah keluar kota. Udah pamitan sama teman-teman sekolah. Udah pamit pas kenaikan kelas nih, udah pamit terus teman-temannya pada bikin surat, "Wah, we'll miss you" segala macam. Tiba-tiba neneknya tuh meninggal. Jadi mereka tuh tadinya tinggal serumah sama kakek neneknya Kristo gitu loh. Neneknya meninggal, kakeknya tinggal sendiri kan. Mereka mau keluar dari rumah itu nggak tega, akhirnya nggak jadilah mereka pindah. Jadi pas tahun ajaran baru si Kristo nongol lagi, teman, lah lu kan udah pamit kalau balik lagi. Kenapa lu balik lagi? Jadi, nah ketika dia beneran akhirnya bapaknya bener-bener pindah kerja dan dia pindah ke Medan waktu itu buat SMP, dia pamit, teman-temannya udah nggak ada yang nanggepin pamitnya dia. Jadi pada cuek dipamitin tuh kayak balik lagi lu jadi ya. Pas dia beneran pergi tahun ajaran baru mulai, teman-temannya pada kok lu beneran pindah sih gitu. Jadi dia pernah ngalamin bahwa intinya dari pengalaman dia itu, dari pengalaman itu ironisnya gini ketika dia mau pamit itu teman-temannya pada bikin surat kan kayak we're gonna miss you bla bla bla. Tapi ketika dia tidak jadi pindah dan dia kembali ke lingkungan itu, teman-temannya tidak jadi baik ke dia juga, ngerti nggak lu? Harusnya kan kayak misalnya nih Mal, lu mau pergi nih, we're gonna miss you Kemal, pas lu balik, wah Kemal thank you ya lu gak jadi pergi dan gue jadi baik sama lu. Ini enggak gitu. Jadi itu yang bikin inspirasi buat film ini. Oh gitu. Dari terinspirasi gitu ya. Tapi Kristo cukup oke untuk debutan untuk debutnya dia nih. Selama gue
nge-produce di Imaginaries ini debutan termatang ya, karena sekolah film mal. Oh iya sih, dia sekolah film. Dia sekolah film di mana ya? UMN. Dia muridnya Lucky Kuswandi. Kompas TV banget ya. Lokasi syuting ya. Lokasi syuting kita kan selalu kalau Kompas TV UMN ya mal. Cari yang satu grup ya. Iya, multimedia. Gua berapa kali ke Multimedia Nusantara kuliah kampus-kampus pasti di sono kan. Sama Mo Sidik. Iya. Oh iya, jadi dia kuliah film UMN ya. Dia kuliah film, jadi semua shot-shotnya segala macam tuh mateng banget. Jadi ketika syuting lancar banget karena semuanya dipersiapkan dengan baik. Bahkan untuk scene-scene yang kita tidak bisa block shot misalnya karena kendala lokasi dan segala macam, kita nggak punya waktu untuk datang ke lokasi itu atau segala macam. Dia bikin pakai action figure semua. Bahkan adegan traveling kan susah bikin block shotnya. Dia bikin tuh pakai mobil-mobilan, dibikin stop motion. Jadi bener-bener dia bikin gitu. Nah itu jadi ketika syuting DOP, Astrada udah ngerti maunya director tuh gini. Jadi prosesnya lancar. DOP-nya siapa? DOP-nya Sore dan Jesedef, Dimas Bagus. Oh, Dimas Bagus itu. Dimas Bagus DOP-nya. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Oh, ide menarik juga tuh ya bikin bikin pakai mainan gitu. Block shotnya pakai mainan. Semuanya udah ada malah itu. Nanti kita ada dokumenter, kita rilis dokumenternya di YouTube. Yang dia proses itu yang di balik film ini gitu. Oh, tapi belum lu keluarin. Belum nantilah. Iya, kayaknya ilmu baru lagi tuh. Jadi kan besok-besok kalau ngedirect pakai ini aja, pakai action figure gitu ya. Iya. Untuk inilah sebenarnya untuk kayak sebelum lo reki, at least mungkin nanti kita di sana mau bikin shot kayak apa sih ya. Soalnya kalau shortlist tuh kan cuma tulisan ya Mal ya, kayak track in, medium shot, cuman kan nggak visual gitu. Kalau lo bikin gitu kan lebih visual, jadi semua bisa ngebayangin gitu. Iya. Suka kadang-kadang tulisan kayak gitu kayak apa yang maksud penulisannya apa sih gitu. Iya, kadang-kadang nggak langsung tergambar. Iya, lu di sini produser. Main juga tapi nggak? Cameo. Tingning. Oh, Tingning. Enggak. Apa sih nih Tingning? Cameo enggak. Tingning gua enggak cameo. Berarti produser aja ya. Dan Kristo di sana enggak ada supervisi yang bantuin siapa-siapa, pure dia sendiri aja. Setiap hari setiap hari gua pasti di lokasi. Kalau imaginary shooting setiap hari gua ada meja kerja, jadi ibaratnya kayak gua ngantor di lokasi gitu. Jadi gua kerja tiap hari di lokasi, cuman dalam kasus Kristo walaupun dia debutan gua nggak banyak ikut campur malah, maksudnya benar udah dia udah tahu lah dia mau ngapain gitu. Oh, jadi lu ke Korea ikut beda lah kayak kita lu bikin Takemal, gue bikin ngenes tuh masih tolol gitu. Ada yang nemenin ya. Masih bodoh gitu. Kalau ini dia udah tahu banget dia mau bikin apa gitu. Syuting YouTuber aja gue sama Jovi tetap harus ditemenin gitu ya. Papa Arwes bisa kali sendiri aja. Harus ada Fajar Rustomi. Iya gitu. Oh gitu. Ya, jadi tapi waktu ke Korea berarti lu ikut ya? Ya ikut lah. Semua film Imaginary kalau gue produser ya pasti gue ikut di set, pasti gue di set gitu. Pemilihan Omara jadi aktornya kenapa? Tapi itu timelinenya pengumuman Bukit Duri udah syuting? Kagak, ini jauh sebelum Bukit Duri, jauh sebelum Prilly. Pacaran sama Prilly jauh ya. Pacaran sama Prilly. Oh iya lumayan lah, lebih banyak orang kenal Prilly, at least followersnya. Lebih banyak orang kenal Omara, at least followersnya Prilly jadi tahu Omara gitu. Jadi gue tuh tahu Omara gara-gara nonton Budi Pekerti kan. Oh, agak Yunanda. Iya, di situ kan dia bagus banget, dapat nominasi FFI juga. Iya. Dari situ gue mau ajak dia ke Cinta Tak Sindir drama Korea sebenarnya. Jadi siapanya? Jadi si adeknya Ute yang akhirnya didapat masih Rafli Altama, casting kita dapat Rafli. Tadinya adeknya Ute tuh Omara karena mirip mukanya menurut kita. Nah, ternyata bentrok timelinenya sama Bukit Duri, which is di CTSDK peran dia nggak banyak lah. Di Bukit Duri kan dia pemeran utama, jadi dia memilih Bukit Duri yang which is buat gue sangat understandable. Akhirnya dia kesana, tapi gue bilang sama Kristo, kemarin waktu CTSDK tuh gue sempet ngobrol lama sama Omara, menurut gue menarik untuk dicoba, lu coba deh ngobrol sama dia. Ketemu sekali udah langsung oke kok gue maunya dia, udah nggak mau casting lagi. Gue bilang cobain yang lain screen test enggak, gue maunya Omara. Oh ya udah gitu. Karena apa tuh Kristo? Padahal Bukit Duri belum tayang kan? Apa dia udah lihat apa dia ngeliat? Nggak ada. Dia nonton Budi Pekerti ya. Dari vibe-nya. Dari dia ngobrol awkwardnya Gema itu ada satu hal yang dilakukan sama Omara yang buat Kristo oke, ini dia Gema. Jadi mereka minum si Omara tuh minum ice lemon tea. Nah si Kristo lagi jelasin filmnya kan ya gini, terus sama si Omara ice lemon tea jeruk nipisnya diemut.
Orang kan kagak diemut juga kan. Pertama asem, kedua lu nggak tahu bersih apa kagak gitu. Jadi sambil si Kristo jelasin si Homernya ngemut. Irisan lemon tea sama dia dimut gitu. Terus kata orang, anjing aneh banget nih orang, oke Gema fix. Udah ini yang gue cari gitu. Iya. Anehnya berasal. Soalnya kan gue ingat banget ya, kan sutradara tuh kalau nyari pemain aneh-aneh unik-unik ya. Iya. Gue ingat dulu cerita yang PD Baik cerita mencari Iqbal itu karena Iqbal rajin sholat, ceritanya gitu. Dia tuh rajin sholat nih, lagi screening atau apa, izin sholat. Iqbal tuh gitu. Terus PD Baik sama Fajar Bustami ya dia Dilan gitu. Jadi nggak, gue baru tahu nih. Iya, jadi mungkin yang satunya gagal gara-gara tidak sholat. Mungkin ya kan kita nggak tahu kan perspektif sutradara. Bener, kan ada tuh yang diisukan harusnya ini dong Dilan. Mungkin nggak jadi karena lu nggak sholat di lokasi. Beda sama Iqbal. Nah kalau ini kan ternyata dia ngemut itu lemon. kan. Jadi semua tuh screen test Mal. Seluruh cast di Ensemble Tinggal Meninggal ini yang nggak screen test tuh cuma 3. Omara, Nirina sebagai ibunya, sama Mario Cesar sebenarnya. Jadi Kristo kan memang temenan sama Mario kan. Dia udah bilang untuk karakter ini gue maunya Mario. Gue bilang tapi dia belum pernah acting. Boleh nggak bikin video dulu? Terus gue tonton videonya. Oke, aman kayaknya anak ini walaupun belum pernah, kayaknya berbakat lah, ya udah. Sisanya kayak Mawar Deong, Cindy Huang itu semua melalui proses casting, screen test. Iya, soalnya si Mario Cesar sekarang lagi tenar-tenarnya. Nah, itu rezekinya Kristo, sumpah. Omara pas kita deal belum ada soal dia Bukit Duri, belum ada soal Prilly ya kan. Yang tahu Omara yang nonton filmnya Regas doang mungkin kan, sama yang nonton Kadet gitu. Masih under the radar lah, hidden gem lah mungkin kan. Sekarang Omara ketika itu hidden gem ya. Bener, Mario Cesar podcast keluarga artis belum ada ketika kita ngerjain film ini kan, tiba-tiba dua-duanya dung. Oh ya udah rezekinya Kristo berarti. Tenar ya. Kalau apa namanya, kalau Ardit kan karirnya di situ-situ aja ya. Aco juga. Ardit di film yang sekarang buka baju mulu tuh, gue lihat-lihat tuh. Oh yang ini sate gagak apa? Iya pesugihan sate gagak apa? Jadi buka baju mulu. Jadi waktu ini kan Dono tuh nelpon gue kan, tuh ada Dono kan. Iya Dono. Mal, boleh teleponan nggak? Kenapa Don? Bilang nggak, aku pengen nelpon aja. Gue kira ada apa gitu. Ternyata nelpon. Mal, kalau budget sutradara tuh kalau debutan berapa sih? Oh, kenapa Don tiba-tiba? Iya lagi ditawarin ke Derek. Oh gitu. Iya soalnya debutan siapa? Soalnya gue nggak enak nanya ke lain-lain ini. Kayaknya nanya ke lu aja lah gitu. Oh ya, terus gue kasih tahu harganya. Gue kasih angka, nggak tahu kayaknya udah deal berapa? Nggak tahu makanya. Tapi feeling gue kayaknya deal sesuai yang gue bilang sih. Gue lemparnya agak lumayan besar itu. Oh bagus. Kayak segini Don kayaknya Don. Hah segitu? Iya sih kayaknya gue dulu segitu dah. Oh coba dulu ya. Karena diterima tuh Don. Oh iya bagus. Iya buka baju mulu tuh. Iya Ardit dia tahu kali karirnya mandek, kayak gue harus buka baju. Tapi setidaknya stand up fest lucu dia. Kayak gue harus pamer pentil baru karir gue naik nih gitu. Iya soalnya nggak enak kan kalau sama Yono sama Benny kan. Yono Benny buka baju nggak ngaruh soalnya. Iya lucu juga sih pesugihan sate gagak, anjing juga sih. Yang nulis siapa tuh ya? Kayak bukan Dono soalnya yang nulis, bukan dia. Dia kayaknya Rido nggak sih itu yang nulis? Rido nggak sih? Kayak Rido yang nulis itu, Rido Brado kayaknya dah. Iya soalnya Dono tuh cuma ditawarin ini doang gitu. Makanya tuh kayaknya kalau Dono paling gampang nyari talent, kayaknya Yono, Benny sama so ini aja ya, teman-teman main aja ya. Iya, karena sekarang kalau sekarang kayaknya aktornya siapa nggak jadi masalah kayaknya Nes. Kalau menurut gue nih era transisi di mana kita kan udah nggak Reza lagi, betul, udah nggak Vino lagi gitu. Demokratisasi ya. Iya, jadi kayaknya ketika ada Omara ditinggal meninggal, terus apa ya film kayak kemarin, kayak walaupun ada perdebatan tuh soal yang Korea itu cinta tidak seperti drama Korea, kenapa Lutesa yang jadi pemeran utama tuh cukup dipertanyakan orang gitu. Tapi itu kenapa ya kalau boleh tahu Cines? Lutesa itu screening juga? Lutesha Temera langsung cinta? Kalau Lutesha tuh gue sama Mei sama-sama mungkin udah bias ya, kita terlalu ngefans kayaknya sama Lutesha. Mungkin ada yang bilang lead romcom itu harus yang lebih apa ya, lebih istilahnya apa ya, malah Lutesha itu kan ada aura garangnya. Gimana cara gue jelasinnya? Katanya kalau lead romcom tuh harus lebih tidak berdaya dan ya gue nggak tahu lah, itu kan maksudnya omongan orang ya. Tapi buat gue sih anyway ketika itu gue sama Mei itu sama-sama kita tuh ngefans banget sama Ute. Jadi kayaknya seru ya kerja bareng dia. Simple itu sih. Oh sesimpel itu. Actingnya bagus banget. Tapi dia screening
Sering enggak, langsung keterima sama lu berdua. Ute enggak sih. Ya dia promo ke sini, Nes datang, Nes. Iya. Ute-nya ke sini ngobrol-ngobrol panjang gitu-gitu. Terus ketemu gua nonton Timothée Chalamet tuh apa tuh filmnya? Kok Timothée Chalamet? Enggak ada. Jadi gua kan enggak pernah akrab sama dia. Gua bilang, gua kan waktu syuting yang film bantuin filmnya David Nurbianto nih yang jadi tuh bareng gua bilang, "Ceweknya siapa, Mal?" Gua cuma 2 nama yang gua ajuin ke PH. Lutesa sama Yunita Siregar, gua bilang gitu doang. Akhirnya keterima Baby Sabina. Jauh ya. Iya. Ya enggak apa juga sih. Tapi Usut kayak Baby Sabina ada hubungan aja lah. Soalnya lakinya politik gitu lah. Makanya apa lah gitu. Wah, parah Kemal menuduh. Tidak. Baby Sabina. Tapi top. Baby Sabina top. Nah, cuma gue langsung 2 nama itu. Karena gue pengen kerjasama sama dia dan Yunita Siregar. Itu Yunita contoh yang bagus tuh. Maksudnya kan ketika Home Sweet Home meledak, dia bukan aktor yang kayak belum terkenal ketika itu gitu kan. Maksudnya dia bagus tapi dia belum terkenal, dan mungkin banyak produser ketika disodorin siapa leadnya Yunita Siregar, siapa, mungkin akan gitu, tapi kenyataannya filmnya bisa gitu. Iya, makanya tadi yang pas pembahasan itu sekarang nih eranya demokratisasi tadi lu bilang kan. Ini nggak harus bintang terkenal banget lah. Yang ini bisa kayak tadi lu bilang Yunita Siregar tiba-tiba Home Sweet Home meledak gitu. Even Sakatupo, tapi kalau Sakatupo masih ada Ciko Kurniawan sih. Tapi kan Ciko Kurniawan tuh bukan yang gimana yang besar. Dan even Sheila Dara belum pernah blockbuster, Mal. Ini 2 jutaan, sore kayaknya sih pasti 2 jutaan ya. Sheila Dara nggak pernah sebelum ini. Ini film pertama dia yang. Kalau Dion udah ya malu ya. Ya Dion bareng sama gue di CTS. Iya. Dan lu nonton sore udah tapi Nas? Udah lah. Tapi lu suka, kalau sore lu suka? Gua secara umum gue merasa kayaknya rasa suka gue pada dasarnya nggak suka drama romance. Oke. Jadi gue tuh susah untuk menikmati itu sebagai penonton. Gue menikmati itu sebagai sesama filmmaker gitu. Jadi kayak rasa suka gue sama filmnya lebih ditutupin sama rasa kagumnya sih, Mal. Susah gue untuk kayak memposisikan diri sebagai penonton tuh karena terlalu kepala gue tuh nonton tuh kayak kok bisa sih gitu terus. Susah gue fokus jadi penonton. Gue nonton sore nggak bisa gue fokus jadi penonton. Pasti mikir kayak kok bisa kepikiran shot kayak gini ya, kok bisa bagus banget, itunya kok cakep banget ini, bisa bikin frame kayak gitu terus sepanjang nonton gue. Teknis jadinya teknis ya. Iya, teknis, kreatif, pokoknya memuji, mengagumi kinerja orang-orang di dalamnya gitu. Susah untuk benar-benar nonton santai sebagai penonton ketika nonton film sore buat gua gitu. Susah. Jadi gua waktu nonton sore kan gua tuh sengaja nggak ngajak bini gua. Kenapa? Karena bini gua ini selalu mempertanyakan apapun kejadian yang ada di film. Makanya ketika nonton Superman mau gua ajak bini gua, nggak apa-apa. Nggak usah banyak tanya lu. Iya, kalau Superman nanya aja gitu. Udah gini. Tapi nonton sore gua coba intim lah, gua coba ini. Dan gua sengaja nggak lihat trailer, gua nggak nonton web seriesnya. Gua tahu digembar-gemborin orang luar bahwa ini film bagus banget, tapi gue coba nggak baca komen itu. Jadi gue datang nggak tahu apa-apa. Gue datang ke bioskop nonton sendiri. Dan di situ di endingnya gue nangis, dan gue cerita di Ngelantur juga, nanti Senin tayang tuh previewnya review gue soal Sorry. Gue nangis karena gue kan love language gue act of service kan. Jadi gue ngelihat ada orang yang segitu berjuang demi suaminya. Gue langsung terharu karena itu juga kenapa gue nangis banget nonton Hachiko gitu-gitu. Karena Hachiko seloyal itu sama majikannya. Kok manusia nggak bisa seloyal Hachiko sih gitu kan. Jadi gue ngerasa gak ada manusia di hidup gue yang berjuangnya segila Sheila Dara, segila Sore. Gue makanya terharu di situ. Gue keluar nih dari bioskop. Karena gue nonton nggak pakai logika, gue nonton pakai rasa aja. Gue dan deliverynya Dion sama Sheila Dara kan bagus banget ya. Plus dari gambarnya Yandi, wah top notch deh. Gue pulang lihat TikTok. Standar lah. Gue lihat TikTok. Ternyata di TikTok itu viral orang banyak banget yang ngamuk-ngamuk sama, bukan ngamuk-ngamuk sih dalam tanda kutip, komplain dan mempertanyakan logika filmnya, logika film si time travelnya. Iya, karena memang film kayak gini rentan banget sama plot hole dan pertanyaan netizen. Kayak Sheila Dara ini, sekali lagi kalau yang lagi nonton ini ada spoiler dikit ya, tapi gue kasih tahu di awal nih, siapa tahu kalian mau skip. Kayak di situ Sheila Dara ditanya soal umur lu berapa sih sama Dion. Ya ratusan tahun mungkin. Bercanda sih, tapi mungkin sekitar segitu. Karena itu kita dipertebal dengan dia sering bolak-balik lah. Jadi mempertanyakan kayak, kok lu bolak-balik tapi kok lu nggak pernah baca itu surat di lemari itu, nggak pernah buka lemari, terus nggak tahu harus ngomong dulu ke siapa, Marco apalah temannya itu. Lu nggak sadar bahwa ternyata konfliknya selama ini sama bapaknya, padahal lu bolak-balik sering banget kan. Kok lu baru sadar pas di film.
Padahal lu udah ngelakuin itu puluhan tahun paham. lah gitu. Paham argumennya. Ya yang segitu-segitunya Nes, kayak lu nikah 8 tahun sama Dion. Tapi kok Dion gak pernah cerita soal bapaknya sih? Rumah tangga lu aneh banget. Padahal lu kan saling cinta banget gitu. Nah banyak pertanyaan kayak gitu yang dia baru ketemu bapaknya di film, baru nyamperin, waktunya marah dia mimisan terus. Bahkan sesimpel netizen nanya yang pertanyaan bego-bego yang kayak, berarti Sheila Dara ini kan di universe yang lain kan? Sheila Dara tuh kan di universe yang ini selalu mimisan mati. Berarti kan di universe itu banyak banget penguburan Sheila Dara gitu kan. Kalau gua mikirnya enggak kalau gitu ketika dia mati, begitu dia mati ngeriset, hilang aja udah gitu. Iya, tapi kan netizen sampai mikir, kok itu berarti Dion Wiyoko banyak banget berkabung ya? Dikubur lagi istrinya di situ, dikubur lagi. Terus polisi Kroasia kayak ini kenapa dia mati gitu? Kenapa dia mati? Gak tahu Pak, bener Pak. Saya gak tahu kenapa dia mati Pak. Tiba-tiba mimisan meninggal. Jadi di banyak universe Dion Wiyoko tuh udah tahanan ya karena dibilang membunuh. Karena kan mati tiba-tiba. Ini harus Yandi harus diundang untuk jelasin mungkin. Iya gue udah WhatsAppan. Gue bilang Mas Yandi kalau ada waktu, iya gue lagi masih sibuk-sibuknya mal gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gue bilang. Tapi gimana? Sesimpel itu kan netizen mempertanyakan semua hal Nas. Iya wajar. Ya tapi lu nangis ya nonton sore? Enggak nangis juga. Sih enggak ya, berkaca-kaca lah. Pasti pas salaman itu kan sebuah pengalaman sinematik yang menurut gua ketika itu orang logika-logika yang mencari-cari logika gitu udah lenyap aja di momen itu tuh. It's momen emosional, udah bukan momen logika lagi gitu. Mungkin ketika pulang baru mikir ya. Tapi pas ketika itu gua rasa sih lu bisa menikmati sebuah pengalaman sinematik yang indah, udah itu aja dulu gitu. Iya, karena gue salahnya nonton Jumbo itu, gue menempatkan diri as a filmmaker dan reviewer aja ceritanya. Jadi banyak pertanyaan gue, padahal pas Rian kesini gue nggak nanya apa-apa, gue bilang jadi Jumbo gimana Yan? Oh ya Mal, ini gue ngerjain 5 tahun gitu-gitu. Nah pas gue nonton banyak yang aneh, ada Mary-nya, ada apa, itu gue mempertanyakan. Nah harusnya kalau gue nonton kayak sore aja Nes, pakai rasa aja. Tapi kalau lu nonton film terakhir yang paling lu suka banget apa? Sinners lah. Wah sih. Gue tepuk tangan sama bini gue di bioskop. Wah gila itu. Gue 3 kali nonton di bioskop. Kapan terakhir nonton bioskop sampai 3 kali juga nggak inget gue pernah. Kenapa lu nonton Sinner 3 kali saking sukanya gitu? Pertama nonton gue mau bandingin pertama di Premiere, terus di IMAX, terus IMAX di London. Pas gue lagi ke London karena katanya kamera format yang dipakai Ryan Coogler itu rasionya itu kan dia kotak banget, 1,4 banding 1. Jadi kayak bener-bener tinggi banget gitu. Nah, rasio yang sesuai role film itu hanya bisa dinikmati di 10 bioskop di seluruh dunia. Jadi nggak banyak yang bisa mengakomodir, termasuk di London itu. Makanya pas gua ke bulan Mei kemarin ke London, Sinners masih ada. Ya udah nonton untuk ketiga kalinya. Jadi bioskopnya tuh curam gini mah karena layarnya tinggi banget. Jadi lu nonton bioskop tuh kursinya tuh gini banget. Iya. Bawah banget, dan di bawah sini nggak ada kursi karena nontonnya akan begitu. Jadi di bawah kosong, tengah sampai atas tuh gini. Ya lu nonton dah tuh. Layarnya pengalaman yang absurd banget lah. Tapi beda rasanya nonton Sinners di London itu sama lu IMAX di Gancit. Ininya beda. Aspek rasionya beda. Aspek rasionya kalau nggak salah Gancit itu masih 1,9 banding 1. Kalau ini 1,4. Lu bayangin aja 1,4 banding 1 gitu. Kotak banget kan. Oh gitu ya Sinners ya. Ternyata gue baru sadar tuh yang kamera Ryan Coogler yang kayak gitu tuh. Iya aslinya gitu. Format aslinya. Gue tepuk tangan tuh sama bini gue. Gue rela-rela tuh. Gue nonton film. Jadi udah habis di semua bioskop. Tinggal satu doang di Lotte Avenue. Gue kejar sama bini gue. Wah tepuk tangan gue. Pas adegan itu yang pesta roh itu ya. Iya. Nggak sama yang pas endingnya juga sih kan. Endingnya yang dia tiba-tiba ya ini spoiler ya udah tayang juga sih. Ditusuk. Terus matahari keluar gitu kan. Gue mau bini gue, wah anjir. Ini klasik banget sih yang kayak gitu. Tiba-tiba jagoannya muncul gitu kan. Tapi ternyata endingnya masih hidup berdua sampai. Itu sebenarnya kalau mau main logika juga dia ngendep-ngendepnya kapan coba. Dia tiba-tiba muncul di belakang. Masa itu vampir-vampir yang lain masa diem aja orang dia. Iya. Itu dia muter loh. Dari dalam loh dia. Nongol di belakangnya remik. Sementara dia dari sono kan. Berarti kan dia harus kucuk. Terus belakang tiba-tiba masa gak sadar tiba-tiba cok. Kecolok kan aneh juga itu aneh cuman sih. Ya udah, sinema. Ya, tadi kita tidak mempermasalahkan itu ya. Sinners. Oh, Sinners ya yang lu tonton terakhir tuh ya. Sinners is one of the best movie ever lah. Oke, tapi kalau film Indonesia yang terakhir nonton sore terakhir nonton. Oh enggak, terakhir nonton di bioskop banget. Terakhir itu filmnya Jehan Angga yang baru yang ada Arya Mege. Gak nyangka.
Itu film. Itu film ya. Ini ketika ini tayangnya tanggal berapa sih? Di film masih ada gak sih? Enggak, kita ini besok udah tayang Kamis. Berarti filmnya masih ada nih, film Gak Nyangka ya. Itu kalau lu komedi tolol ya. Itu komedi itu tolol banget lah sumpah. Yang proklamasi enggak gitu apa? Kalian semua harus ingat penjajah gitu-gitu kan. Iya. Enggak sesimpel gitu, lu bayangin ya. Ada adegan nih. Mereka kan di hutan terus ditolongin sama kakek-kakek. Kakek-kakeknya udah tua banget gitu. Terus dia pengen masak air kayak di kompor zaman dulu gitu yang pakai tungku. Cuman karena dia udah tua, dia mau masukin kayu bakar nggak kena gitu. Yang tolol gitu. Tolol gitu. Kayak gitu aja gue ngakak mal. Lucu iya. Oh enggak, ini sama GJLS lebih tolol. Terus oh iya. Terus ada apa lagi kan dia masukin kayu kan nggak kena ya. Udah berhasil masuk. Pas dikipas, yang dikipas bininya. Terus kata, kamu ngapain? Oh gitu ya, adegan sampai itu ya. Setolol itu filmnya, lucu banget tapi. Kangen juga ya sama film-film begitu kangen ya. Kangen gue komedi tolol gitu. Iya, karena gue pas nonton GJLS sensasi nonton film tolol tuh udah hilang kan. Sensasi nonton film tolol. Ya maksudnya kan, ya kan mereka mengakui kan siap goblok. Jadi gue sensasi nonton yang kayak waktu adegan slow mo regen. Tapi bapaknya ngincar ke ambulan terus anak anjing yang kayak gitu-gitu tuh ya. Ternyata di ambulan malu di sini kayak ibu kita Kartini. Gue udah lama gak nonton maksudnya baca skrip yang kayak gitu-gitu. Ya walaupun ya sebenarnya kalau GJLS ada yang nggak suka banget, ada yang suka banget. Gue sama bini gue ngakak sih. Apalagi yang scene Umay kan kayak kamu siapa? Itu absurd sih. Terakhirnya digebukin tuh buat gue kayak seterah kalian. Iya terserah lah, kayak kamu dulu siapa? Saya kakaknya kakak. Jadi kakak ini kakak itu. Gue paling ngakak sampai nggak sampai gue tuh ya nonton GJLS emang. Yang gue sampai ngakak sampai udah nggak bisa lihat layar tuh pas si Davi Sumbing dikasih subtitle. Anjing sih ya. Maksud gue si Davi Sumbing tuh berusaha ngomong bener ya. Sebenarnya kita ngerti kok dia ngomong apa, tapi subtitlenya ngaco gitu. Aduh, itu lucu banget. Itu gila banget ya mereka ya. Enggak, tapi memang aneh banget ya. Nunjukin bloopers tuh lumayan cukup ini banget ya. Dan kita nggak risih juga. Groundbreaking. Iya, bahkan gue sama bini gue selalu menantikan nih sampai ending pasti ada bloopers, sampai ending ada bloopers sih. Selalu menantikan gitu. Tapi memang kalau film lo kapan tayangnya? Kalau gue September. Gak ada blooper, gak ada gitu-gitunya. Cuma itu film drama komedi aja sih, standar. Baby Sabina mau Oki Rengga aja sih itu. Iya makanya jadi gak nyangka itu. Nah ini sebenarnya gue ngingetin dulu, pokoknya tinggal meninggal jangan lupa itu 14 Agustus ya. Betul. 14 Agustus di seluruh bioskop di Indonesia. Follow juga Instagramnya, jangan lupa, nanti ada beberapa yang tadi kita bahas behind the scene yang seru-seru gitu-gitu. Ya, TikToknya juga ada. Oh TikToknya juga ada. TikTok Imaginary tapi. TikTok Imaginary, jangan lupa ditonton. Tapi kita sebelum udah nih gue penasaran dari kemarin. Nah, sekarang mumpung lu ada di sini kan bahas filmnya udah. Kan lu udah detox nih dari Twitter nih. Betul. Ya kan? Berarti kan keputusan lu detox dari Twitter tuh karena kemarin diserang itu kan? Enggak juga ya? Kalau gue mau flashback sebenarnya itu yang kayak ibaratnya orang gue udah berdiri di pinggir cuman butuh didorong dikit gitu loh Mal. Kayak butuh trigger dikit lagi karena sebenarnya ketika banyak lah teman-teman kan udah pada gitu kan, Ferdi Rivar, Radit, Ferry Irwandi, satu-satu meninggalkan. Terus kan gue nanya kenapa sih kok pada cabut, terus ya dengan berbagai alasannya. Terus terakhir tuh masalah security sebenarnya, yang Ferry Irwandi bikin video panjang tentang Twitter lah. Intinya kalau lu belum nonton, intinya Twitter itu nggak punya kantor di Indonesia, jadi mereka memberikan kompensasi kepada pemerintah berupa akses kepada usernya, which is membuat si Ferry bilang gue kalau kayak gini gue nggak aman, gue cabut gitu. Ketika gue nonton video yang kayak wah ngeri juga ya gitu. Tapi gue kayak Twitter kan buat kita tempat bermain gitu ya. Makanya pas terakhir kemarin kasus yang Rolex itu gue kayak emang udah waktunya lah, ya udah gitu. Padahal waktu itu sebenarnya juga yang kritik bukan gue doang gitu, cuman kan banyak. Ya biasa lah ya. Ya udah caw gitu. Ya dan itu sekarang setelah detox Twitter lebih bahagia, lebih tenang. Sepertinya keputusan yang tepat sekali. Lu masih di Twitter ya Mal? Masih, tapi kan gue kalau Twitter cuma kayak baca berita-berita aja, jadi nggak pernah nge-post apa-apa. Jadi justru gue lebih senang baca threads sekarang, apa-apa baca threads. Tapi emang kalau Twitter nih sumber baca berita aja sih. Iya. Kayak ini kan lagi full Erika Carlina gitu. Ya udah kan itu kan kalau di Twitter udah pasti Erika Carlina semua tuh. Ya dan kadang-kadang kan omongan mereka tuh lucu-lucu. Komentar-komentar yang kayak ya standar-standar lah, yang komentar ada yang nggak suka Erikanya, ada yang ini kan hamil 2 nikah kok disupport, yang kayak gitu-gitu. Ya itu serunya Twitter cuma itu doang sih sejauh ini, baca berita dan kontroversi komen-komennya kan. Karena
karena kan Socrates banyak gitu. Betul. Tapi gue sama bini gue sekarang lebih ke Threads bacanya. Iya. Gue kalau gue nggak main Threads lebih ketakut ketagihan nempel kayak nambah sosmed lagi, nambah lagi waktu screen time lagi gitu kan, scrolling gitu kan kadang enggaknya tiba-tiba udah setengah jam aja. Ya lu Instagram sama apa sekarang? Instagram aja Instagram udah. doang gue. YouTube juga lu sekarang yang YouTube ya, YouTube kan itu tungannya sosmed gak sih? Sosmed juga ya. Tapi iya, kan nggak gue nggak scrolling shorts gitu nggak. Oh enggak. Nonton YouTube kalau memang ada video yang mau dicari aja. Iya. Wah berarti lu kalau udah nggak punya Twitter nggak bisa lihat Kurawa lagi dong lu. Kenapa spesifik ya kan banget karena kan lu kan nyelamatin dia kayak selamat well play gitu-gitu kan waktu menang Prabowo kan. Betul. Ya kan sekarang kan dia nyapunya juga PR banget. nyapunya. Ya well played, sportif aja buat gua. Iya, Mereka iya. bermanuver dengan cerdik dan menang ya udahlah, congrats gitu. Iya dan sekarang kan sibuk nyapu. Sapunya udah gede banget sekarang kali gua. Sapunya udah PR banget. Tiba-tiba apalagi kan yang paling baru kan yang Amerika Serikat kan. Iya. Soalnya Pak Prabowo kan selalu waktu zaman sama Pak Jokowi antek asing. Ya sekarang kita dijual negara kita. Database user Indonesia aja jadi Iya. Amerika ya. Nikel aja kita mau diambil ya kan, nikel kita gitu-gitu. Tapi Nes, maksudnya lu kalau ngelihat berita-berita sekarang soal politik gitu ya, lu udah di taraf yang mana Nes? Maksudnya kayak ya udahlah hancur aja dulu negara ini deh. Atau yang karena kan udah ada kan kalau yang lain udah kabur aja dulu gitu kan. Kalau lu udah di taraf yang mana nih kayak kita lihat aja di puncak tertingginya mana sih nih negara udah kayak gitu apa gimana? Ya tetap menyuarakan yang bisa disuarakan lah, maksud gua. Ada hal-hal yang menurut gua dilawan juga nggak bisa ada, nggak usah disebut apalah. Tapi ada hal-hal yang menurut gua masih bisa diramein sehingga kadang-kadang kan government kita ini kan viral based ya. Ada hal-hal yang karena viral mereka jadi segan dan akhirnya nggak jadi. Udah terbukti berkali-kali. Nah untuk hal seperti itu yuk kita bersuara yuk, bisa loh kita ngebalikin ini kalau kita bersuara, bisa terjadi dan sudah terjadi. Paling untuk hal-hal kayak gitu aja Mal. Tapi ada hal-hal yang menurut gua ini mah susah lah, lu mau ngomong apa juga susah lah gitu. Iya gue sampai yang kayak pas yang Tom Lembong aja di vonisnya keluar, wah ini mah agenda 2029 nih, pas banget apa vonisnya sampai sekelar 2029. Kayak ngepasin banget. Iya, kayak nggak malu-malu gitu iya, ya. kayak ditunjukinnya tuh belak-belakan gitu. Jadi gua ada cerita sedikit nih, soalnya gua kan kalau gua sama rezim atau sama pemerintahan, kalau emang ada berita yang salah, gue berani ngomong kan. Iya. Jadi ada satu lah, pokoknya nanti mungkin disensor sama Ken ya. Jadi gua ada pernah diundang sama itu disensor kan ya. Jadi gue pas datang ke sana dia nanya soal tadinya cuma mau bahas olahraga karena kan gue lagi sibuk olahraga kan. Tapi ternyata dia bahas politik. Mah lu cukup kritis juga ya. Iya gitu. Gue belak-belakan tuh ngomongin rezim. Belak-belakan. Ini kapan nih kejadiannya? Oh udah pokoknya gue lupa kapan. Tapi akhirnya video itu nggak tayang saking belak-belakannya gue. Oke, ini setahun ada belum? Iya, kayaknya 6 bulan yang lalu mungkin sekitar gitu. Jadi sampai saking belak-belakannya gue sampai nggak tayang. Karena kalau gue nggak peduli, maksud gue kalau ada beberapa anak stand up kayak ya adalah gua kerja sama anak stand up sering bikin konten di sini. Mereka tuh udah mulai takut nih anak-anak stand up. Bang, kayaknya kita kalau ngejokes jangan bawa-bawa wapres sama presiden, apalagi Pak Jokowi. Kenapa? Ya karena kayaknya gua masih mau kerjaan BUMN. Kagak ada urusannya, gue bilang orang beritanya seliweran, kenapa lu masih berpikiran kayak gitu? Kalau gua apalagi semenjak gue fokus di film ya Mal, susah. Film kan ratusan orang ya yang kerja keras ratusan orang, masa iya nanti someday film gue di cancel atau di demo gara-gara bacot gue satu orang gitu, terus kerjanya ratusan orang jadi nggak bisa tayang kan, kayaknya itu doang yang gue kayaknya nggak fair ya gitu. Makanya lu ngerem ya. Adalah makanya Twitter nih emang. Iya, gue kalau soalnya wah parah kalau Twitter mah memang sarangnya setan semua. Kalau di Twitter kalau viral kan Eno Bening cerita waktu di podcast gue dibilang kalau mau viral di Twitter Mal, lu harus jadi villain, nggak bisa, lu harus jadi penjahat, nggak bisa jadi orang baik di situ, nggak bisa. Lu jadi orang baik nggak ada yang retweet, lu harus jahat gitu. Kayak apa sih bagi-bagi Rolex harus jahat gitu, baru di retweet. Makanya kalau gue soal politik gue masih belak-belakan. Kalau itu selama masih ada beritanya, ya kayak soal Bahlil kayak masih keras ke dia ya ada beritanya gitu. Soal kayak gitu gue masih berani. Substansial lah apa yang lo ngomongin tuh jelas poinnya gitu. Iya, makanya kan terlalu belak-belakan. Tom Lembong divonis pas setengah tahun. Kok agendanya menuju 2029? Kenapa lu kelarin 2029 gitu maksud gue. Terlalu terang. Apalagi kan kayaknya Tom Lembong bukan yang salah-salah banget kan. Dia kayaknya salah-salah banget. Iya, masih ada pion yang lain nih maksud gue. Kok dia jadi makanya gue kayak di Amerika nih jual. Udah Amerika boleh apa aja ke kita. Gue kayak
Ya Allah, emang segitunya MBG keracunan semua ya kan. Ya udah mau gimana lagi? Udah IKN kayaknya udah jadi next Sambalang juga ya udahlah gitu. IKN mah kayaknya udah mangkrak ya Nas ya. Enggak ya. Gue belum pernah kesono sih, tapi kemarin beatnya Indra Firmawan bagus. Ntar dijual digital download. Iya ada Indra bagus Firmawan ya. ada beat soal IKN bagus banget. Keren soal banget. IKN ya. Keren banget beatnya Indra Firmawan soal IKN. Gila. Makanya keren. Nanti tuh soal politik gitu ya teman-teman ya. Tadi juga ada pertanyaan nitip soal detox ini Twitter. Berarti kedepannya agak lain ya berarti ya setelah ini ya. Setelah tinggal meninggal agak lain. Agak lain 2 tuh udah. Agak lain 2 belum bisa umumin tanggalnya, tapi ya akhir tahun inilah. Iya. Kisi-kisi ini aja Nes, ceritanya apa nih? Masih berhubungan kah dengan yang pertama atau beda nih? Story-nya kan konsep beda. kita memang setiap film kita riset. Oh beda terus ya. Oke, berarti ini beda dari yang pertama udah beda. Beda dari yang pertama, gue belum bisa umumin apa yang bisa gue kasih tau adalah teasernya akan muncul pertama kalinya di depan filmnya Tinggal Meninggal. Jadi kalau sepenasaran itu ya lo nonton Ting Ning, abis itu lo keluar aja pas habis teaser. Jadi abis teaser agak lain langsung cabut aja ya. Abis teaser agak lain lo tepuk tangan terus lo keluar, nggak apa-apa juga sih, tiketnya tetap dihitung. Tapi lu sepede apa Nes? Sama kan film pertama udah paling fenomenal lah, walaupun disalib jumbo ya kita. Tapi itu paling fenomenal gitu. Lu sepede apa? Akankah nyampe angka itu atau ini nothing tulus aja? Gue nggak pernah pede mal. Oke. Nggak pernah. Kalau lu inget cara gue membicarakan film-film gue tuh gue nggak pernah yang gue ada formulanya. Enggak. Nggak tahu gimana coba lu bisa tahu film ini bakal berapa penonton tuh. Nggak tahu gue. Jadi ya yang bisa kita lakukan, kita berusaha sebisa kita aja, kita berusaha sekeras mungkin. Gue nggak pernah ke tim gue kayak oke guys, film ini targetnya 5 juta ya, ayo kita kejar. Kayak gimana cara lu tahu film berapa juta gitu. Ini kita punya working plan, kita tahu kita mau ngapain, kita kejar serapih dan seefektif mungkin. Ya udah kita kejar itu aja gitu. Tapi secara cerita lebih solid ini atau pertama? Biasa kan orang ngebandingin kan yang harus ngejudge orang, masa gua. Oh iya. Gue kan lu pasti kalau menurut lu pasti solid aja ya. Kalau nggak solid nggak akan kita approve kan skripnya. Pasti solid menurut kita. Kan di Singapura tuh meeting ya? Iya. Oh iya Singapura. Brainstorming udah capek yuk ke kasino. Iya Singapura tiba-tiba. Oke, Ki mana Ki lagi syuting? Izin ya Pasut kemana? Ke Singapura. Hah? Ngapain ke Singapura? Brainstorming. Iya. Lumayan mal dapat premis di sono, jadi nggak sia-sia premis. Pulang bawa premis kita. Iya di Singapura ya. Kalau gue kan dapat itu dong popcorn itu geret-geret dari Oki Rengga gitu. Jadi jangan lupa nonton sekali lagi di Tinggal Meninggal. Ada teasernya agak lain 2 juga di situ ya. Sebelum filmnya mulai. Jadi 14 Agustus ramaikan bioskop seluruh Indonesia. Kayaknya kalau film-film anak stand up mah udah pasti insya Allah rame-rame aja. Amin. Insya Allah, ya. Ini belum tahu lah. Ya tapi belum tahu lah. Tapi ya alhamdulillah makin kesini film-film anak stand up rame. Jadi kalau kalian pengen komedi yang agak beda dari Imaginary yang tadi dibilang dark comedy, ada sensasi gue harus ketawa atau enggak, coba dulu nonton ini. Baru nanti kayaknya gue review deh abis itu deh sama ngelantur. Aduh, gue sih nggak takut sama lo, gue takut sama dianya. Iya, kalau gue sih masih pro ke kalian ya. Jadi orang yang paling ditakuti nih di jagat per review film sekarang. Iya, sampai diundang terus. Kita sempat ngundang dia waktu kita memang ada khusus preview khusus media, tapi dia nggak datang. Wah berarti gue nanti nge-review sendiri podcast ini. Gue baru ngomongin sore sama Superman aja panjang banget tuh, hampir 1,5 jam. Jadi nanti gue akan review sama Ngelantur Indonesia plus Fantastic Four. Jadi ditunggu hari Senin ada video gue juga sama Ngelantur bahas sore dan juga film Superman. Jadi thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya.